Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuz. Pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang diharamkan memakai wadah dan yang diperbolehkannya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini akan membahas tentang wadah. Wadah mana saja yang boleh kita gunakan dan yang tidak boleh kita gunakan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bangkai dan kulit bangkai, yang mana kulit bangkai ini bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang lain. Seperti zaman dulu, botol minumnya zaman dulu kan tidak memakai botol plastik sekarang. Seperti apa? Digunakan untuk penyimpan air, yaitu botol terbuat dari kulit, kan seperti itu. Nah, ini bersangkutan dengan wadah, penggunaan apa digunakan menjadi wadah, yaitu wadah apa saja yang boleh kita gunakan dan haram kita gunakan. Nah, wabada'a bil awwali, musannif pengarang kitab mendahului dengan permulaannya. Faqala, maka dia berkata, wala yajuzu, dan tidak boleh fi ghairi daruratin, dalam keadaan selain darurat, li rajulin, bagi seorang lelaki, awim ra'atin, atau perempuan. Tidak boleh apa? Isti'malu syai'in, menggunakan sesuatu. Isti'malu syai'in, menggunakan sesuatu, min awanid dhahabi, dari wadah emas, wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Tidak boleh bagi seorang laki maupun perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. La fi aklin, tidak boleh digunakan dalam urusan makan, makan. Wala fi syurbin, dan tidak dalam urusan minum. Wala fi ghairihima, dan tidak boleh dalam hal selain keduanya. Semisal dibuat cuma dibuat untuk mencuci tangan, semisal, wah, cuci tangannya terbuat dari mangkok emas, saking kayanya cuci tangannya terbuat dari mangkok emas, tekonya terbuat dari mangkok emas. Nggak boleh, semuanya haram. Wa kama yahrumu isti'malu madukir, dan seperti halnya diharamkan menggunakan yang telah disebutkan, dan seperti halnya diharamkan menggunakan sesuatu yang disebutkan. Yahrumu, diharamkan pula, yahrumu, haram pula, ittikhaduhu, membuatnya. Ketika kita tidak boleh untuk memanfaatkannya, menggunakannya, begitu pula memproduksinya itu tidak boleh. Min ghairi isti'malin, yaitu tanpa menggunakannya, tanpa memakainya. Kita cuma produksi saja. Nanti apa? Kalau sudah jadi kita jual, nggak kita gunakan. Itu bagaimana hukumnya? Tetap tidak boleh. Hukumnya haram.
ma haruma istimaluhu haruma ittihaduhu. Itu kaidah fikihnya. Sesuatu yang dilarang untuk menggunakannya, maka haram pula memproduksinya. Fil asohi, menurut pendapat yang asoh. Menurut pendapat yang asoh itu lebih sahih. Wa yahrumu aidon, dan haram juga al ina wadah al matliyu, yang disepuh, dilapisi. Nah, terkadang kan ada, saya punya mangkok terbuat dari kaca, namun lapisannya dilapisin emas. Nah, boleh apa enggak? Nah, bidahabin, dengan emas, dilapisi dengan emas, disepuh dengan emas, au fiddatin, atau perak. Nah, itu boleh atau tidaknya dengan kriteria seperti berikut ini. In hasola, apabila berhasil, minat tilai, dari penyepuhan lapisan tadi, syai'un sesuatu bi'irdihi, dengan ditaruhkannya alan nari, di atas api. Nah, ketika nanti lapisan tersebut, ketika kita mau memurnikan lagi, otomatis kalau mau memurnikan sesuatu yang tercampur dengan emas, caranya bagaimana? Caranya dengan dibakar lagi. Nanti emas itu akan terpisah. Nah, ketika dibakar dengan api, kok ada yang terpisah dari emas gara-gara banyak kan? Nah, itu yang nggak boleh. Kalau semisal kok dibakar habis itu tidak ada terpisah, emas tersebut tidak terpisah sama sekali, saking sedikitnya, maka ya boleh-boleh aja. Wa yajuzu, dan boleh isti'malu ina'i wairihima, menggunakan wadah selain emas dan perak. Nah, selain keduanya. Yaitu ini tafsir, untuk mentafsiri, menjelaskan ghairi dzahabi, selain emas, wal fiddati, dan perak. Nah, kalau wadah selain emas dan perak boleh-boleh aja. Minal awani an-nafisati, dari wadah yang sangat indah, sangat bagus sekali, melebihi dari emas dan perak. Contohnya apa? Kaina yakutin, seperti wadah yakut. Yakut itu jenis dari permata. Kaina yakut, seperti wadah yakut, itu batu permata. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya ada wadah yang diharamkan buat kita sebagai orang muslim, yaitu ketika wadah tersebut terbuat dari emas dan perak. Kenapa diharamkan, Ustadz? Sebabnya di situ likasroti qulubil mu'minin, likasroti qulubil masakin. Sebabnya ketika ada orang memakai wadah makan saja memakai piring emas, itu bisa menyebabkan hati orang yang miskin itu merasa sakit. Kenapa? Bayangkan orang miskin, orang fakir, makan saja untuk kesehariannya cukup, itu sudah alhamdulillah. Kok ini ada orang kaya makannya itu pakai piring emas? Gimana tidak sedih orang miskin melihat fenomena yang seperti ini? Maka dari itu Islam itu sangat menjaga sekali tentang urusan hati. Nah, di sini apa? Nggak boleh mentang-mentang kaya, kemudian berkakasnya semuanya terbuat dari emas dan perak. Rak, lemari, meja dari emas semuanya, nggak boleh, haram. Begitu pula semisal atap rumahnya dari emas, masjid kubahnya terbuat dari emas, haram. Paham? Nggak boleh.
Seperti itu. Kemudian kalau semisal kita punya wadah namun kita lapisin dengan emas, itu masih tetap haram atau tidak? Dilihat, jikalau lapisannya itu sedikit boleh. Artinya sedikit itu ketika kita bakar kembali wadah tersebut, emas yang dibuat lapisan itu bisa terpisah. Nah, itu sudah dikategorikan banyak. Itu berarti apa? Tidak boleh. Kalau semisal emasnya tidak terpisah, tidak bisa dipisahkan, itu berarti sedikit. Nah, ketika seperti itu berarti apa? Boleh. Biasanya sekarang itu kan seperti cincin, seperti cincin atau perhiasan untuk lelaki. Terkadang itu kan dari besi atau dari bahan-bahan selain emas ya, atau selain perak, itu kan ada lapisan kuning-kuning gitu. Misal itu emas, boleh jikalau lapisan tersebut sedikit, yaitu ketika dipanaskan dengan api tidak bisa terpisah. Nah, itu baru boleh. Nah, ketika wadah tersebut tidak dari emas dan perak, bagaimana Ustaz? Walaupun nilainya sangat lebih mahal. Seperti contoh apa? Seperti contoh intan, permata, yakut. Nah, itu gimana? Nggak masalah, tetap boleh. Kenapa demikian? Padahal itu kan lebih mahal. Iya, sebabnya hal demikian itu tidak menyebabkan hati orang miskin itu merasa pecah hatinya. Sebenarnya kenapa? Orang miskin itu nggak tahu. Terkadang orang miskin itu wawasannya agak kurang, dia nggak begitu tahu itu kaca atau apa, nggak tahu. Berbeda kalau emas, hampir setiap orang itu tahu. Nah, maka dari itu ketika terbuat dari intan, permata, itu tidak sampai haram. Nah, kita lanjutkan kembali. Wa yahrumu, dan haram al-ina'u al-mudabbabu, wadah yang ditambal. Semisal kalian punya teko sudah bocor, habis itu biar tekonya ini bagus, saya tambal dengan emas. Nah, seperti itu. Bidobbati fiddatin, dengan tambalan perak. Kabirotin, yang besar. Urfan, secara kebiasaan. Secara uruf, adat. Secara kebiasaan atau adat. Secara adat ukuran besar, ini 1 koin sudah dikatakan besar. Kalau kurang dari 1 koin itu kecil. Semisal ada di situ seperti itu, lizinatin, untuk perhiasan atau untuk hiasan, untuk menghiasi, untuk hiasan. Fa in kanat kabirotan, apabila tambalan itu besar, lihajatin, karena dibutuhkan, jaza, maka boleh, ma'al karohati, serta dihukumi makruh. Nah, saya punya teko bocor, mau saya tambal menggunakan perak. Kok semisal itu dibutuhkan dan semisal itu tambalannya besar, itu boleh, cuma makruh. Nah, apabila tambalannya kecil, au shagiratan, atau tambalannya kecil, urfan, menurut adat, menurut kebiasaan, tujuan menambalnya itu apa? Tujuan nambalnya itu lizinatin, untuk hias, untuk hiasan, untuk menghias. Kurihat, maka dimakruhkan. Begitu pula ketika tambalannya itu kecil, cuma tujuannya untuk menghiasi saja, ya makruh hukumnya. Artinya makruh itu boleh, cuma tidak disukai. Boleh, nggak apa-apa, nggak dosa, cuma tidak begitu disukai. Auli hajatin, atau kecil, tambalannya kecil namun butuh. Sebabnya
dia tidak punya lem, tidak punya apa yang bisa nambal yang kuat, itu menggunakan perak semisal. Fala tukrohu, maka tidak dimakruhkan. Ya, tidak makruh. Amad dhabbatu dzahabi, adapun tambalan emas, kalau tadi kan tambalannya memakai perak kan. Kalau ini amad dhabbatu dzahabi, adapun tambalan emas, fatahrumu, maka haram. Hukumnya haram mutlakon, secara mutlak, baik kecil besar, baik dibutuhkan atau baik digunakan untuk hiasan, hukumnya haram secara mutlak. Kama sohahu an-Nawawi, seperti halnya yang disohihkan oleh Imam Nawawi. Kama sohahu an-Nawawi, seperti yang telah disohihkan Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.